Setelah berhenti selama 8 tahun, pencarian dalam pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 silam ini mulai terungkap. Polda Jawa Barat akhirnya merilis tersangka otak pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan alias Peron. Tak pelak, kasus pembunuhan Vina dan Eki saat ini menjadi kasus yang pelik sekaligus membangkitkan rasa penasaran publik. Lokasi ini merupakan jalan layang di Desa Kepopongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, tempat ketika pada 27 Agustus 2016 pukul 22 waktu Indonesia Barat ditemukan jasad Vina Dewi Arsita dan M. Rizky Rudiana alias Eki. Keduanya sama-sama berusia 16 tahun. Semula diduga kedua sejoli merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Namun setelah diusut ternyata terungkap bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan geng motor. Dalam kasus ini diungkap ada 11 pelaku. Sebanyak 8 pelaku sudah divonis pada 27 Mei 2017. Pelaku divonis penjara seumur hidup dan 1 pelaku divonis 8 tahun penjara karena masih anak-anak. Kasus ini kemudian mencuat kembali setelah diangkat ke film layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Dengan viralnya film Vina, kepolisian kemudian menindaklanjuti dengan melanjutkan penyidikan kasusnya. 8 tahun berlalu akhirnya polisi berhasil menangkap DPO pembunuhan Vina dan Eki bernama Peggy Setiawan alias Peron. Peron yang masuk dalam daftar pencarian orang itu ditangkap di Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 22 Mei 2024. Tertangkapnya Peggy membuka fakta baru, saksi kunci kasus pembunuhan keji terhadap Vina dan Eki pada 2016 silam akhirnya angkat bicara. Saksi membenarkan bahwa DPO yang berhasil diamankan Peggy alias Peron adalah salah satu pelaku yang berada di tempat kejadian. Dalam kesaksiannya, saksi kunci bernama Aep mengaku melihat peristiwa sebelum kedua korban ditemukan meninggal dunia. Ada motor lewat, terus dikejar-kejar. Pertama dilempari batu, dikejar sama dia, dipepet. Udah, berhubung sayanya takut juga di situ. Udah akhirnya saya pulang lagi. Di saat itu abang berada di lokasi aktif melihat itu? Iya, saat itu saya berada di warung. Pelaku sekitar berapa orang? Pelaku, kalau bicara pelaku, yang lagi pada nongkrong itu ada sekitaran 8 orang. Di antara pelaku ini ada yang mengenali nggak? Kalau bicara mengenali, saya mengenali wajah semua ya. Kalau bicara mengenali namanya saya tidak tahu. Namanya itu siapa saya tidak tahu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menyatakan, Peggy Setiawan memprovokasi teman sesama geng motor untuk mengejar korban Vina dan Eki hingga terjatuh. Surawan juga mengungkap berdasarkan keterangan salah satu pelaku, Peggy alias Peron lah yang pertama melakukan persetubuhan terhadap Vina. Polisi menegaskan tidak salah tangkap terhadap DPO Peggy Setiawan alias Peron yang ramai diperbincangkan. Saya merupakan otak pelaku, jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempari dengan batu, itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, APS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu, kejar. Nah, masalah apa sedang kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain dan begitu, jadi satu motor berempat. Yang korban Eki taruh depan, didudukkan depan joki, kemudian joki di belakangnya ada korban yang wanita, Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS. Di situ dibawa ke kebun kosong, baru yang lainnya rame-rame mengikuti mereka. Jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Vina yang masih di bawah umur pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan. Yang melakukan persetubuhan pertama adalah. Selain itu, Polda Jawa Barat juga memastikan bahwa hingga saat ini total tersangka berjumlah 9 orang, bukan 11 orang seperti informasi yang selama ini beredar. Sehingga DPO hanya 1 orang, yakni Peggy alias Peron.
tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Menanggapi pernyataan tersebut, keluarga Vina dan kuasa hukum mempertanyakan terkait Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga Vina menyatakan adanya kebingungan dan ketidakpastian setelah Polda Jabar menyebut DPO dalam kasus ini hanya berjumlah 1 orang, bukan 3 orang seperti yang sebelumnya diberitahu kepada keluarga. Padahal pihak keluarga mengetahui adanya 3 DPO dari berkas berita acara pemeriksaan yang diberikan sebelumnya. Keluarga berharap adanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Gitu. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Dalam BAP itu kan sudah jelas peranan masing-masing dari 2 orang itu juga. Kenapa harus dihilangkan? Begitu. Ini yang harus tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti Pak Jokowi harus turun ini, Bapak Presiden harus turun ini. Nggak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu aja. Kami nggak mau, karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Polda Jabar. Sementara menurut pakar hukum pidana Asep Iwan Iriwan mengatakan, penghapusan 2 nama DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon bisa menimbulkan kontradiksi investigasi. Kontradiksi 2 orang ini hilang itu menjadi masalah. Ya, karena apa? Disebutkan tadi penjelasannya, ya, ini adalah otak pelaku. Coba baca di putusannya yang sudah BHT. Kita kan daripada nanti bikin narasi yang spekulatif, apalagi provokatif, yang bisa dipegang sementara ini adalah putusan pengadilan yang saya hargai, dihormati, terlepas nanti ada yang PK dari pihak itu. Cuman di situ di konstruksi hukumnya sudah jelas, apalagi kita sandingkan dengan rekonstruksi yang dibikin BAP. Jadi penghilangan 2 katakanlah dengan alasan salah sebut, itu harus jelaskan argumentasinya. Kalau nggak ada argumentasi yuridis, ya itu terjadi kontradiksi ya melawan putusan. Di sisi lain, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto meyakini ralat DPO dari 3 orang menjadi 1 orang yakni Peggy Setiawan akan diungkap di sidang pra-peradilan yang diajukan pihak tersangka Peggy. Kalau kita mendengar statement-statement yang ada, dari 3 DPO menjadi 1 saja sudah mengundang perdebatan atau polemik tersendiri. Ini dari sisi pihak keluarga korban. Belum lagi dari sisi pihak keluarga Peggy, pelaku sendiri juga mengklaim bahwa kliennya tidak salah. Inilah yang nantinya harus di-clearkan. Saya yakin nanti di pra-peradilan ini akan dibuka secara transparan. Contohnya, kenapa sampai muncul 3 nama DPO misalkan? Itu dirunut dari keterangan saksi-saksi. Yang notabene mereka adalah terpidana. Yang notabene sekarang sudah menjadi warga binaan pemasyarakatan. Itu akan dirunut satu-satu. Sesuai dengan isi putusan, kemudian sebelum mencabut bunyinya apa, setelah mencabut bunyinya apa, kemudian saksi yang direkayasa itu seperti apa, itulah yang menurut kami akhirnya menyimpulkan seperti ini. Maka nanti akan diuji di pengadilan. Tak pelak, kasus ini sekaligus membangkitkan rasa penasaran publik. Pada saat yang sama, kasus ini juga menjadi pertaruhan kredibilitas Polri. Apakah kasus ini akan dibuka seterang-terangnya? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.